Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang mager ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sebelum saya lanjutkan, kita tepuk tangan dulu banyak ya. Tapi tidak mah itu, tadi panitia itu bilang saya, Mas sambutanmu saya rada suwi. Lah nopo? Iku dilusikan. Jadi jangan pulang dulu, sudah disiapin. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saudara-saudara semua, terutama yang terhormat Bapak Camat Ngonggol. Ini kejutan Pak. Ini sejarah Mas Arief ditulis di PPDI. Satu-satunya camat yang Mbak Tiri kita pelantikan 2 kali. Kemarin begitu. Maturnuwun Bapak Rayuwun beserta Forkom Binsa yang lain, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, Bapak-bapak dari Polosoro, Kecamatan Ngonggol, juga ada senior saya ini Pak Yadi. Lama kali gak jumpa kita Pak. Maturnuwun Bapak Rayuwun. Juga sesepuh Ngonggol Bapak Kardi, matur nuwun pangestune Bapak sampun dipun paringi sugata kados menika. Matur nuwun buat Bapak putranipun nggih Bapak Pak Kades Kembang Kuning. Juga Bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Ngonggol. Ini sebutannya tradisional sekali, dan ini mengingatkan kita tentang sejarah dan perjuangan kita. Ada Glondong dan ada Ngonggol. Ada Glondong dan ada Demang ya? Demang. Ini mengingatkan kita tentang struktur pemerintahan kita pada zaman dulu, sebelum perangkat desa itu ada. Sebelum perangkat desa itu disebut namanya Prabot. Dulu hanya Prabot Pak perangkat desa itu. Oke. Ada Glondong, ada Demang. Kira-kira tahu betul sejarahnya Glondong dan Demang? Ya, jadi kalau Glondong itu dulu tugasnya itu memungut pajak, lurah memungut pajak. Nek Demang, lurah ngumpulke dari Glondong, tapi dia punya pasukan. Bedanya itu dulu. Jadi strukturnya, makanya kalau menurut Demang itu lebih kuasa daripada para Glondong, dan Glondong itu lebih kuasa dengan lurah. Konon cerita sejarahnya seperti itu. Jadi nek Demang itu punya pasukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal tadi disampaikan oleh Mas Febri. Tadi saat beliau pidato sempat terpotong azan. Oleh karena itu, marilah sebelum saya melanjutkan panjang lebar mengenai sambutan dalam pelantikan pengukuhan perangkat desa ini, PPD ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang telah memberikan kita segenap rahmat kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi di sini di Desa Kembang Kuning, di Gor yang begitu megahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Ketua Ngonggol ini, selamat kepada pengurus PPDI Kecamatan Ngonggol yang baru. Semoga seperti sesanti yang diusung oleh Kecamatan Ngonggol dapat menjadikan motivasi untuk kita semua untuk semakin merekatkan kita dalam satu panji besar, yaitu organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi ada satu hal yang cukup menarik apa yang disampaikan oleh Mas Febri. Jadi Ngonggol itu sebelum ada PPD itu ada beberapa klaster ya. Ada klaster profesi, ternyata di stakeholder desa itu ada klaster profesi. Yang pertama itu ada Paguyuban Sekdes, namanya tadi apa Mas? Ngonggol Grup 57. Artinya itu merepresentasikan dari 57 desa. Kemudian ada paguyuban yang mengikat para kasih dan kaul dan kadus, namanya PK3N. PK3N.
WK3 itu bukan petugas pencatat nikah, bukan ya? Ya, artinya apa? Bahwa paguyuban semacam itu memang itu timbul, Pak, di semua wilayah se-Kabupaten Projo, bahkan mungkin se-Indonesia itu memang ada. Oleh karena itu pada tahun 2006 perangkat desa ini mulai terketuk dan tergerak untuk menyatukan di bawah panji yang namanya PPDI. Makanya di logonya ada 2006. Dari tahun 2006 itu PPDI yang memperjuangkan kita. Oke, di 2006 itu. 2006, 2007, 2008 dan puncaknya adalah pada tahun 2014 ketika undang-undang desa diundangkan. Ya. Artinya bahwa PPD ini adalah alat perjuangan kita bersama. Kalau hari kemarin Bapak masih bergabung di sektoral, ada sekdes, ada kadus, ada kasih, punya baju sendiri-sendiri, Pak, boleh. Tapi ketika kita berjuang untuk satu nama perangkat desa, maka alatnya hanya satu, yaitu PPD. Oke. Di sini ada Pak anggota DPR, Pak Tardi. Saya mohon dikawal, Pak, aspirasi perangkat desa itu. Perangkat desa itu, Bapak dan Ibu, coba hari-hari terakhir ini disimak di media online, di media mainstream. Banyak dari teman-teman kita itu di demo. Sekarang tuh nggak lurah tok yang di demo. Perangkat desa, caleg, kadus, pokoknya yang bersentuhan dengan rakyat langsung lah, itu di demo. Sering menyimak, betul, Pak? Ya. Dan hari ini saya juga terima kasih kepada teman-teman PPDI se-Kabupaten Purworejo. Ada beberapa pemberitaan miring terhadap teman-teman kita yang lain, tapi tidak secara masif diikutkan untuk di-share. Alhamdulillah. Artinya ada satu hal yang positif bagi PPDI, kita ternyata kompak mulai hari ini. Mulai hari-hari kemarin kita terbentuknya PPDI. Karena apa? Pemberitaan-pemberitaan miring terhadap perangkat desa itu disidem oleh kita sendiri. Artinya kita tidak usah ikut-ikutan share. Oke. Kembali ke kedudukan perangkat desa. Kita harus sadar pada hari ini bahwa perangkat desa Indonesia atau perangkat desa atau kita itu adalah profesi yang rentan sekali, lemah sekali. Lemah apa nih, Pak? Kedudukan kita itu walaupun kita tuh meger-meger gini, Pak, tapi kita lemah secara politik dan sosial. Sebabnya apa? Karena standar etik yang harus diemban oleh orang perangkat desa itu sangat-sangat tinggi. Salah sedikit saja Anda bisa didemo. Sadar betul, Pak, kalau kedudukan kita itu rentan sekali. Kalau ASN itu ada BKD, Pak, ada inspektorat sebagai APD, ada komite etiknya, TNI Polri ada komisi etiknya. Lah kalau perangkat desa nggak ada komisi etiknya. Salah cat mesra, gitu, cat mesra di screenshot, diviralkan, bisa didemo tidak? Ini perangkat desa bedanya. Sama-sama aparat pemerintahan, tapi kita sangat rentan. Oleh karena itu, PPDI hari ini, organisasi kita ini, kita berjuang untuk itu. Makanya dalam pembahasan peraturan bupati mengenai perda pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, kemarin dari wakil kita, delegasi kita yang diketuai oleh Mas Arman, Sekdes Kebon Dalem, dia menyampaikan pada forum pembahasan itu bahwa sebelum bicara tentang pemberhentian, sebelum bicara tentang penonaktifan, harus ada kode etik yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Batasan-batasan apa yang bisa membuat kita itu di SP1, batasan-batasan apa yang kita bisa di SP2, di SP3, bahkan langsung pecat, itu jelas ada kode etiknya. Dalam saya menjadi ketua PPD ini, Bapak, ini ada sedikit curhat sebagai ketua PPD.
setidaknya sudah ada 4 kasus yang menghinggapi teman-teman kita. Kasus kesusilaan ada, kasus korupsi ada. Yang dua tidak usah saya omong. Tapi ketika kita mempelajari apa yang memang terjadi, banyak itu memang karena itu tadi, kedudukan sosial politik kita yang lemah. Ada yang dihembuskan oleh saingan politik ketika dia seleksi sekdes, seleksi perangkat. Oleh karena itu saya mencoba teman-teman semua, kita saat ini bekerja dengan standar etik yang begitu tinggi. Jadi harapan kami jangan sampai itu terjadi lagi. Sebelum ada betul-betul kode etik yang diatur oleh peraturan bupati bahkan yang di atasnya, karena hasil Silatnas kemarin salah satunya adalah memperjuangkan undang-undang yang namanya APD, aparat perangkat desa. Dan disitulah gantungan hidup kita, supaya tidak sidik-sidik demo, sidik-sidik digugat warga, sidik-sidik kon mundur. Berat bos, suruh mundur. Baru aja masukin SK ke BPD suruh mundur. Berat. Tapi kita yakinkan bersama, don't worry, be happy. Kita tetap perangkat desa, kita bersatu seperti yang disantikan oleh Mas Febri. Apa tadi? Rinaket tumikir terakhir. Kalau sudah raket, insya Allah tidak ada guncangan apapun, kita tetap akan berdiri. Kita tetap akan ada. Dan saya yakin hari ini tadi sampaikan oleh Mas Febri bahwa ini adalah pengurus BPD paling bungsu. Betul Mas, jangan tak tunggu dari Desember, ya baru Maret. Tapi ini gini Mas Febri, ada sesanti lagi, ada sasmita kalau saya mau berkisah. Konsolidasi BPD itu dimulai pada bulan November. Kita mulai di Purwodadi. Purwo itu awal, Dadi itu Dadi. Waktu itu saya BPD bakal besar. Karena sasmitanya ketika kita buka, siapa yang akan musda pertama? Purwodadi, siap. Alhamdulillah Purwodadi memang yang pertama Dadi BPDI di Kabupaten Purworejo. Kemudian sembari berkelakar saya ngomong, iki kok sing kene dhewe ngobrol sama teman-teman pengurus yang lain, sing kene dhewe ngobrol. Ternyata benar, ngobrol. Kenapa ngobrol? Kan pertanyaan begitu. Setidaknya sudah dijawab hari ini dengan 2 sasmita. Yang pertama Purwodadi, yang kedua dengan ngobrol besarnya BPD itu. Karena ngombol itu dari kata-kata ngombol, ngerumpul, ngumpul Pak. Ya. Di sejarah kita, di sejarah Bagelen yang agung itu, yang besar itu Bapak, setidaknya di Bagelen itu ada 3 dinasti penguasa Bagelen. Ini ditontonnya nggak apa-apa lagi. Ya. Ada dinasti yang diturunkan langsung oleh Nyai Bagelen, itu diteruskan oleh Cokrojoyo, atau yang kelak kemudian hari menurunkan Cokronegoro Bupati pertama Purworejo. Dinasti kedua itu ada dinasti Loano Banyurip, kampung saya. Ya. Nah, kemudian ada dinasti terakhir Pak yang menguasai Bagelen itu. Namanya dinasti Wongsonegoro. Siapa dinasti Wongsonegoro? Dinasti Wongsonegoro itu adalah perikatan perkawinan dari dinasti Bagelen dan dinasti Loano Banyurip melalui Ki Ageng Wunut dan Ki Ageng Mendiro di Ngombol. Ada nggih Ki Ageng Mendiro ini? Kisahnya ini. Tempatnya Mas Febri, tempatnya Pak Awan. Ya. Jadi mereka berbesanan Pak. Antara Ki Ageng Wunut dan Ki Ageng Mendiro ini yang merupakan terah Bagelen, kemudian dengan Loano dan Banyurip, kemudian mereka menurunkan dinasti Wongsonegoro. Dan dinasti Wongsonegoro itu sempat menurunkan menjadi Bupati Purworejo yang ke-5 kalau tidak salah, kemudian Gubernur Jawa Tengah yang pertama itu
itu dari orang-orang Bagelen. Artinya memang Ngombol itu tempatnya orang kumpul. Dan bungsu itu Mas Febri, Sasmitanya, bungsu itu biasanya ditinggal di rumah pusaka. Dia bertempat tinggal di rumah pusaka. Apa itu rumah pusaka? Rumah pusaka adalah tempatnya ngumpul dari suatu keluarga. Oleh karena itu, suatu hal keniscayaan bagi kita. Dan hari ini juga Pak Angga juga luar biasa, 2 kali beliau menyaksikan pelantikan dan pembukaan PPDI sebagai camat. Yang pertama di Butuh, yang kedua di Ngombol. Dan oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk kita bersama-sama sekali lagi. Dan semoga semangat ini tetap kita bangun ya sampai akhir nanti, sampai 2027. Kalau saya masa abadnya 2027 Mas Febri. Di 2028 kalau Ngombol kita tetap bersama-sama dengan PPD. Dan saya ingatkan lagi bahwa 57 PK3M silakan tetap dijaga komunikasinya, dijaga perkumpulan itu. Tapi ketika kita bicara tentang instrumen perjuangan perangkat desa, satu yang akan bergerak maju, yaitu PPD, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Jadi kami akan cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurang patutan kami dalam berkata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.